Jadi dari lulusan SMP 750.000, harusnya nggak ada masalah, tinggal sekolah. Cuma masalahnya tadi, pilihan 1 negeri, pilihan 2 swasta. Yang paling banyak pilihan orang tua. 16 kecamatan dari 627 kecamatan di Jawa Barat itu belum ada sekolah. Jenjang SMA, SMK, SLB, negeri maupun swasta. Iya. Kalau itu satu nama gitu, kalau di print. Karena yang nitip itu bukan satu nama satu lembar, ada satu lembar, mungkin di situ 20 nama. Macam-macam. Mau ormas, mau tokoh masyarakat, tokoh agama, mau pejabat, semua nitip. Kalau misalkan ke saya nggak tembus, naik. Nah, itu dia tuh. Naik ke atasan saya. Apa kan birokrasi pasti harus taat ke atas lagi dong, Pak. Betul. Taruhannya jabatan Bapak dong ya? Iya. Jadi kalau mau kita menghentikan polemik PPDB ini, yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan jumlah sekolah, jumlah bangku itu minimal sesuai dengan jumlah anak Indonesia. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Mimbar Bebas Diskursusnet. Persoalan penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2024 nampaknya teridentifikasi sebagai isu publik. Ia dibincangkan di ruang-ruang publik pun di jagat maya. Ia dibahas oleh citizen pun oleh netizen. Tentu saja ada cerita miring dari semua itu. Nah, kita di sini hari ini akan coba membahasnya bersama para narasumber yang sudah hadir di sini. Tapi sebelumnya, silah Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selebihnya, sangat dianjurkan untuk kemudian like, comment, and share video ini. Sobat TN, sekarang saya akan perkenalkan para narasumber yang sudah membersamai saya di sini. Ada 2 orang. Saya perkenalkan di samping kiri saya ada Bung Indra Harismiaji, seorang pengamat pendidikan. Halo Mas. Ketemu lagi kita Mas. Siap. Di sebelah kanan saya ada Pak Ade Afriandi, Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ya, selamat datang Pak di sini Pak. Alhamdulillah. Kita mulai ngobrol Pak ya. Saya pertama tanya ke Bung Indra dulu. Berita teranyar tentang PPDB 2024, saya baca sekitar 2 hari atau sehari yang lalu ketika Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pak Muhadjir Effendi, mengusulkan kepada Presiden untuk dibentuknya Satgas PPDB 2024. Karena Pak Menko masih menemukan katakanlah pelanggaran-pelanggaran di pelaksanaannya di lapangan. Sebagai pengamat pendidikan nih, Bung Indra, sudah seperlu itukah dibentuk Satgas PPDB kalau menurut Anda? Ya, jadi kalau orang Barat itu bilang yang namanya keledai itu nggak mungkin jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Ya. Ini kita udah 8 tahun ngomongin masalah yang sama aja tentang PPDB zonasi yang nggak kelar-kelar. Jadi mungkin orang bilang IQ kita 78,49 itu harusnya di bawah itu kali ya. Karena sebuah permasalahan yang sudah 8 tahun ini menjadi problema publik, dan kalau kita bicara pendidikan itu kan penting sekali, apalagi Presiden kita mengatakan fokusnya di periode kedua ini adalah pembangunan SDM unggul kan, dalam upaya untuk menyambut Indonesia Emas 2045, bonus demografi. Tapi faktanya nggak demikian. Nah, kalau mau kita jujur, problemnya apa sih? Problemnya itu bukan aturannya. Jadi mau dibuat satgas kayak apapun, mau diubah aturannya seperti apapun, problem utamanya itu cuma satu. Apa tuh? Jumlah sekolah, jumlah bangku tidak sesuai dengan jumlah rakyat Indonesia. Itu aja. Jadi kalau mau kita menghentikan polemik PPDB ini, yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan jumlah sekolah, jumlah bangku itu minimal sesuai dengan jumlah anak Indonesia. Dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi bukan terus diserahkan ke swasta dan rakyat suruh bayar ya. Tapi kita juga harus paham yang namanya pendidikan itu adalah hak asasi manusia. Jadi hak yang melekat dalam tubuh manusia. Sama kayak kebebasan beragama. Nah, di Indonesia ini ada kesesatan dalam cara berpikir, ada kesesatan dalam pengelolaan sistem pendidikan, di mana sekolah itu harus diseleksi. Jadi nggak semua orang boleh sekolah di Indonesia.
Kalau dulu zaman saya pakainya nilai, sekarang pakainya jarak, ada yang juga pakai umur. Tapi pada dasarnya adalah ada sistem seleksi yang membuat tidak semua anak Indonesia boleh sekolah. Bisa bayangkan nggak kalau kebebasan bersekolah ini kan hak asasi ya, jadi sama kayak kebebasan beragama. Bisa bayangkan nggak yang terjadi kalau kita diseleksi yang boleh masuk masjid, kita diseleksi yang boleh masuk gereja, ngamuk kan kita gitu. Tapi urusan pendidikan ini justru dianggap hal yang biasa. Udah itu masih disuruh bayar pula. Bayangin, masuk ke masjid kayak beli tiket dulu masuk masjid. Itu kan kayak sekarang yang dilakukan di Indonesia. Jadi kesesatan berpikir ini yang justru harus kita benahi bersama. Kita ingatkan pemerintah kalau mereka punya tugas konstitusional, bahkan tercantum di pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ada gitu. Tapi itu nggak pernah dilakukan oleh pemerintah. Yang diubah-ubah tuh aturan-aturannya. Nggak akan menyelesaikan. Dan ada dampak. Ya. Bicara pendidikan itu nggak cuma output, tapi juga outcome. Jadi nggak cuma hasil, tapi juga dampak. Dengan dampak sekolah yang jumlahnya terbatas ini, muncul dampak-dampak negatif dari yang harusnya kita bangun lewat pendidikan. Integritas, kejujuran. Yang muncul apa kan? Pemalsuan dokumen, pungli, titip-menitip, ordal, nepotisme, kolusi, korupsi muncul semua di sini. Jadi buat saya sering mengatakan ke masyarakat ya, buat apa Anda menyekolahkan anak-anak Anda kalau justru untuk bersekolah Anda harus berbuat kejahatan? Mendingan nggak usah sekolah. Bung, kalau Gitu. Anda bilang tadi soal ada seleksi, jadi nggak bisa semua anak Indonesia bersekolah. Bukannya sekarang kan di PPDB yang sekarang ada 4 jalur kan untuk masuk ke sekolah itu kan. Ada jalur zonasi, ada afirmasi. Oke, saya potong. Kalau di luar negeri, mau sekolah, tinggal datang ke sekolah harus diterima. Jadi nggak usah pakai mau jalur zonasi lah, afirmasi lah. Kalau mau sekolah, tinggal datang dan secara hak asasi manusia, secara konstitusi, tidak boleh yang namanya dilarang anak bersekolah. Saya lama tinggal di Amerika, bahkan warga negara asing yang mau sekolah, anaknya tinggal dikirim ke sekolah di daerah tersebut, ya harus diterima. Karena mereka menyadari pendidikan itu adalah hak asasi. Nggak boleh ada seleksi, nggak boleh orang itu ditolak. Sama kayak saya katakan tadi, nggak boleh ada orang masuk ke masjid, itu ditolak. Karena itu hak asasi untuk mereka beribadah. Gitu. Jadi jalur-jalur yang setidaknya ada 4 itu ditambah 2 lagi yang jalur pemilihan tugas orang tua atau wali sama bayar prestasi itu tidak menegasi pendapat Anda kan ya? Intinya cuman bikin aturan-aturan supaya ada orang yang boleh dianggap suatu hal yang bisa diterima kalau dia nggak masuk sekolah. Ya kan pakai jalur-jalur itu kan gitu. Ada kuotanya, ada ini. Tapi pada intinya adalah membuat sebuah kebijakan diskriminatif di mana semua anak Indonesia tidak boleh sekolah. Itu yang harus kita hancurkan. Stigma mindset yang seperti itu harus kita ingatkan lagi ke Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang baru, para gubernur, para wali kota baru yang nanti akan November dipilih. Ini kita stigma kalau sekolah di Indonesia harus diseleksi ini harus dihancurkan. Itu hak asasi. Gitu. Anda bisa bilang nggak yang sekarang dibandingkan yang sebelumnya kan pakai based on nilai ujian nasional. Ya. Dan itu kan kalau kata Mas Menteri Nadiem yang sekarang itu kan ada faktor yang tidak adilnya karena kalau nilai ujian itu kan untuk anak-anak yang dari keluarga kalangan yang mampu itu bisa dibantu di-boost dengan dimasukkan ke bimbingan belajar dan itu kan butuh uang kan, sementara yang kurang mampu nggak bisa mengakses ke situ. Jadi potensi nilainya lebih bagus itu dari anak-anak yang mampu karena bisa sekolahkan dimasukkan ke bimbel. Nah sekarang kan itu nggak ada lagi itu based on ujian nasional, tapi ya itu pakai jalur-jalur masuk jalur afirmasi yang untuk kalangan ekonomi lemah gitu, bukannya itu ada pemerataan atau keadilan sosial buat itu? Jadi ujungnya kan sama Mas, tidak semua anak Indonesia boleh bersekolah kan. Kenapa dulu waktu pas menggunakan nilai nggak rame?
Karena yang kebanyakan nggak diterima sekolah adalah rakyat miskin. Makanya nggak rame. Jadi buat mereka adalah hal yang biasa, mereka nggak bisa bersekolah, nggak punya duit juga buat sekolah kan gitu. Jadi nggak rame. Tapi kan sekarang dengan model seperti ini, banyak anak orang kaya nggak bisa masuk ke sekolah negeri. Kenapa? Makanya jadi rame. Semua nunjukin tuh nilai saya begini. Saya tuh suka ketawa ngelihat orang tua yang ngotot. Saya itu membimbelkan anak saya puluhan juta. Buat nyekolahin sekolah yang gratis. Saya bilang, sekalian aja Bu, sekolah yang mahal. Ngapain bayar bimbel mahal-mahal buat sekolah yang gratis? Yang gratis kasihlah sama yang miskin, karena dia nggak punya uang. Ibu punya uang banyak, sekalian sekolah swasta yang mahal. Kan jadi cara berpikirnya itu kebolak-balik. Tapi ujungnya sampai hari ini, mutu pendidikan Indonesia salah satu yang terburuk di dunia. Kemampuan membaca kita saja di level functionally illiterate, alias buta huruf secara fungsi. Anak Indonesia itu dianggap bisa baca, tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Kan jadi sama aja nggak bisa belajar. Jadi buat apa kita bikin sistem yang diskriminatif seperti ini, tapi ujungnya bahkan untuk belajar aja nggak bisa. Itu yang harus kita evaluasi bersama. Apakah program-program pendidikan kita sudah mencerdaskan kehidupan bangsa? Atau justru merusak tadi? Misalnya tadi semakin munculnya korupsi yang dianggap adalah hal yang lumrah, bahkan untuk anak-anak kita kan. Kan begitu, dia memalsu dokumen, dia membayar orang. Kan dilihat anak kita, oh jadi hidup itu yang penting adalah bayar. Kita nggak mengajarkan integritas, kejujuran, kerja keras. Hancur semua pendidikan kita. Gitu. Saya mau ke Pak Ade sekarang nih, sebagai pelaksana ya kan, di lapangan. Kalau tadi Bung Indra bilang, ya ada bau-bau diskriminasi gitu. Kalau di lapangan, ada benernya nggak tuh Pak Ade? Kalau dikatakan ada benarnya, ada. Ada. Saya bicara jujur saja. Dikatakan diskriminasi, ya bicara jarak saja udah diskriminasi. Bicara ini tidak mampu, ini mampu, diskriminasi. Ini anak guru, saya anak tentara, kok enggak? Kan udah diskriminasi kalau berbicara diskriminasi gitu. Tapi memang kenapa kebijakan ini dibuat? Ya tadinya kan pemikirannya kebijakan ini supaya pendidikan itu merata bagi semua gitu. Tetapi selama 8 tahun ya, saya sih 7 tahun yang lalu orang tua murid. Baru sekarang aja saya ditugaskan mengurusi PPDB kan gitu. Jadi berbicara tentang pemerataan gitu. Memang balik lagi yang tadi, kursinya tersedia atau tidak. Jawa Barat kalau berbicara kursi, bicaranya tidak negeri atau swasta, itu harusnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, karena 125% daya tampung itu. Jadi dari lulusan SMP 750.000, harusnya nggak ada masalah, tinggal sekolah. Cuma masalahnya tadi, pilihan 1 negeri, pilihan 2 swasta. Yang paling banyak pilihan orang tua. Orang tuanya ingin negeri. Betul, Bu Indra tadi. Jadi sekolah-sekolah swasta juga udah bimbel, tapi inginnya negeri. Gitu. Bimbelnya mahal. Mahal lagi. Gitu. Negerinya saya gratis. alhamdulillah 60% anak saya swasta. Gitu. Artinya biarlah yang 40% diisi oleh mereka yang tidak seperti saya lah begitu. Nah itu kan satu pemikiran ya. Gitu, supaya nanti ada betul-betul pemerataan. Hanya kembali lagi, kalau inginnya negeri semua, pada 36% kemampuannya itu otomatis jadi masalah terus. Kalau di PPDB yang termutakhir ini, sekolah swasta sama negeri udah terintegrasi ya Pak? Di Jawa Barat belum. Belum. Boleh dikata mungkin sekitar 25% lah yang berintegrasi. Nah yang lain berdiri sendiri. Swasta itu? Di Jawa Barat itu. Hanya kurang lebih 1000-an lah yang dari 5.000 itu yang integrasi ke PPDB online ini. Yang 4.000 itu ada yang sebelum PPDB, ada yang di saat PPDB, ada pun juga setelah PPDB ini. Itu nggak ada arahan dari pusat untuk mengharuskan gitu, yang swasta terintegrasi dengan negeri? Sejauh yang saya pelajari belum. Tapi mungkin didorong kepada pemerintah daerah. Pada pemerintah daerah bagaimana mengajak semua bisa berintegrasi. Nah tentu ada permasalahan-permasalahan mungkin yang harus kita gali kenapa mereka tidak mau berintegrasi. Ya terutama mungkin yang swasta yang punya
akreditasi yang lebih atau nilai lebih gitu. Mungkin juga tidak mau disamakan nanti dengan yang lebih di bawahnya mungkin. Kalau sampai hari ini kita ngomong tanggal berapa? 3 Juli ya. Tahapan PPDB di Jawa Barat sampai di mana, Pak? Hari ini tuh masih proses verifikasi dan validasi pendaftaran. Tahap kedua ada 3 jalur ya, afirmasi untuk kebutuhan khusus, kemudian afirmasi jalur untuk perpindahan orang tua dan anak guru, kemudian jalur prestasi akademis maupun non akademik. Nah, kemudian yang dilaksanakan di sekolah atau satuan pendidikan, dalam hal ini panitia PPDB di sekolah, simultan sebetulnya. Hari ini daftar, begitu masuk ke dalam sistem, kemudian nanti oleh panitia PPD sekolah itu ditarik, kemudian lakukan verifikasi validasi. Artinya dicek dulu kesesuaian dokumen dan sebagainya. Nah, kemudian di hari berikutnya ada yang daftar, otomatis simultan. Nah, sampai hari ini kurang lebih sekitar 90% sudah terverifikasi dan validasi ya, tinggal 10% ya sebelum batas waktu besok tanggal 5. Jadi di tahap 1 itu jalur zonasi yang sudah jalur zonasi dan afirmasi untuk yang KTM atau ekonomi tidak mampu ya. Nah, di jalur zonasi saya pernah baca tuh, di Bogor lah salah satu contohnya. Nggak sedikit juga, mau dibilang banyak juga nggak bilang sedikit juga enggak, tapi adalah orang tua yang mengeluh. Ngerasa domisilinya dekat dengan sekolah yang dipilih, tapi tidak diterima. Malah bahkan ada bawa meteran ya? Bawa meteran, bawa bambu, segala macam. Kan manual, cara-cara manual zaman dulu tuh dipakai. Tuh nunjukin, ini bener loh, cuma 700 meter, 500 meter, tapi kok kalah sama si A, si B, si C yang rumahnya lebih jauh dari rumah saya. Itu gimana sebenarnya di lapangan temuannya, Pak? Ya, sebetulnya bukan hanya di Kota Bogor ya. Di semua zonasi muncul ketidakpercayaan terhadap ukuran dari GMAPS ya. Kemudian berbicara mengukur, ya kita menggunakan teknologi yang sekarang ada lah di Maps. Kemudian itu ditarik garis lurus. Itu. Nah, kenapa menggunakan seperti itu? Ya memang anggaplah yang terbaik itu ukuran seperti itu di Maps garis lurus. Kalau pakai ojol misalkan ya, khawatirnya nanti ada pilihan-pilihan kan. Artinya kalau menggunakan traffic yang digunakan ojol, dia bisa jalur A, jalur B. Nah, kalau tidak paham orang tua sama anaknya, dia bisa celaka begitu ngambil jalur C, ternyata lebih jauh. Gitu kan. Nah, sekarang saja temuan soal jarak yang terjauh itu di samudra di Laut Cina Selatan. Maksudnya? Iya, begitu terdaftar, diverifikasi validasi, kok jaraknya di Laut Cina Selatan gitu koordinatnya. Ada ya kasus itu, Pak? Ada. Ada kasusnya. Ya. Sebaliknya yang berada di dalam sekolah, ada juga. Ada. Di dalam sekolah. Jadi anggap saja orang tua, anak itu tidur juga di sekolah. Gitu. Itu ada. Dan jadi teknologinya nggak handal, Bapak pengen bilang begitu? Teknologinya handal. Cuma pemahaman dari orang tua, calon peserta didik. Contoh gitu. Anak itu sudah bisa menggunakan HP. Kemudian dia mendaftar online pakai HP. Terus dia lagi di Senayan gitu. Dia daftar. Oh. Kan rekornya di titik koordinat. Bukan di rumah dia. Begitu dia mendaftarkan untuk rekor sistem, begitu tidak masuk, jaraknya lebih, kan protes. Begitu dibuka jaraknya ini, loh enggak, saya tinggal di sini. Tapi, nah begitu dicek, nah kenapa kok bisa seperti itu? Di PPD Jabar ini kami memang online. Tapi kami fasilitasi. Kalau mereka tidak bisa, misalnya tidak menguasai tentang teknologi, disilahkan, disediakan di sekolah itu, didampingi oleh panitia, mengisinya, kemudian titik koordinat dan sebagainya. Itu, banyak orang tua yang ikut itu, Pak? Atau jangan, biasanya kan dianggap itu untuk daerah pinggiran ya. Di Bandung pun, di kantor Disdik Jabar pun penuh. Yang pertama itu memang betul tidak menguasai ya literasi digitalnya lah gitu. Yang kedua nggak yakin. Jadi sudah upload, tetap tidak yakin. Jadi datang ke sekolah. Begitu tanda pendaftarannya minta di-print oleh sekolah. Jadi begitu di-print oleh sekolah baru yakin. Oh ya, saya sudah terdaftar. Anak saya sudah terdaftar. Itu bukan hanya di pinggiran, di Kota Bandung juga terjadi. Kan tadi kan intinya adalah nggak semua zonasi dulu ya. Iya, nggak semua anak
anak Indonesia di Jawa Barat memang bisa bersekolah kan itu. Karena tadi harus diseleksi. Kalau saya bertanya lebih detail nih ke Pak Ade kan gitu. Tadi beliau mengatakan kalau dari sisi kapasitas bangku nih Jawa Barat 120%. Tapi coba kalau saya tanya lagi, Pak, berapa kecamatan yang nggak ada sekolah? Ya kan? Sebarannya jadi ya, Pak? 16 kecamatan dari 627 kecamatan di Jawa Barat itu belum ada sekolah. Jenjang SMA, SMK, SLB, negeri maupun swasta. Hanya 16. Bayangin, kan nggak mungkin anak tinggalnya di Ciamis, sekolahnya di Bandung. Kan nggak mungkin. Ya kan? Itu yang menjadi saya katakan problemnya adalah pemerintah tidak punya. Kita pernah dengar nggak sih selama 8 tahun ini? Oke, kita akan bangun SMP Inpres. Kita akan bangun SMA Inpres. Sama seperti zaman Pak Harto dulu untuk memastikan nggak ada lagi rebutan PPDB zonasi. Nggak ada. Cuman diutak-atik aja aturannya, ya nggak menyelesaikan masalah. Jadi saya mengatakan begini, ibaratnya kita sakit kepala nih, tapi dikasihnya obat cacing kan gitu. Ya kan? Sakitnya apa, obatnya apa, nggak selesai kan gitu. Pemerintah kan juga bilang jalur zonasi tetap harus dipertahankan, kata Mas Menteri ya. Ya karena itu tadi juga ada soal asas moralitas dan untuk keadilan pemerataan kan. Tapi memang mesti disempurnakan. Kalau di pemikiran Bung Indra, ada nggak cara untuk menyempurnakan jalur zonasi yang memang harus dipertahankan kalau kata pemerintah? Kalau kita bicara zonasinya, itu udah benar. Sekolah ini kan layanan publik ya? Ya kan? Bisa kita samakan dengan kantor kelurahan. Kita mau ngurus urusan administrasi, ya di kelurahan tempat kita tinggal, kan di zona tempat kita tinggal. Kan kita nggak mungkin, saya mau bikin KTP di kelurahan favorit. Nggak ada. Gitu. Jadi itu yang justru harus kita jelaskan ke masyarakat kalau yang namanya layanan publik itu harus disesuaikan tempat mereka tinggal. Gitu. Jadi kan aneh kalau yang selama ini tinggalnya di mana, sekolahnya di mana. Itu yang udah nggak benar sebetulnya. Di mana seluruh dunia dia tinggal di situ, ya sekolahnya di situ karena menjadi bagian dari komunitas. Bagian pendidikan itu bagian dari komunitas. Jadi kalau tadi di Jawa Barat ada 16 kecamatan yang nggak punya sekolah sama sekali, ya rakyat di situ nggak punya layanan publik. Itu yang harusnya menjadi prioritas. Jadi aturan zonasinya udah benar. Karena semua layanan publik ya harus disesuaikan berdasarkan zona. Nah, jadi saya harus cerita sejarahnya kenapa. Saya ini termasuk mendesain PPDB zonasi tahun 2017. Gitu. Waktu itu komitmen pemerintah adalah dengan berubah zonasi, pemerintah juga akan secara masif membangun sekolah-sekolah baru, memberikan ruang kelas baru. Itu komitmen Kemendikbud pada saat itu. Pada saat kami sebagai pakar, sebagai ini diundang untuk memberikan masukan. Jadi kami ikut mengawal itu. Tapi apa yang terjadi setelah PPDB zonasinya itu diketok palu, anggaran bangun sekolah dipindahkan ke Kementerian PUPR. Akhirnya dibangun jalan tol deh sama WUS. Kan gitu loh, bukan sekolah. Itu Ketika jadi APBN diamanatkan 20% untuk pendidikan, itu nggak termasuk di situ jadinya. Kementerian PUPR itu dapat 4 triliun tiap tahun, tapi kita nggak pernah tahu dibangun apa. Karena kita kalau tanya, ayo sekolah mana yang dibangun? Coba deh, dari 8 tahun, 16, apa sudah dari 16 tadi kecamatan ada yang dibangun? Kan enggak. Kan berarti memang nggak ada perencanaan ke sana. Jadi sebetulnya awalnya itu komitmennya. Yang kedua adalah kajian di Kemendikbud pada saat itu, sekolah-sekolah negeri yang sudah gratis ya, itu kan 2017 ya. Memang Jawa Barat waktu itu belum, tapi sudah mengarah banyak daerah-daerah yang sudah menggratiskan dari SD sampai SMA. Waktu itu seleksinya pakai nilai. Nah, yang terjadi adalah anak orang kaya sekolahnya di sekolah gratis, anak orang miskin sekolahnya di sekolah berbayar.
Karena tadi seleksinya pakai nilai, otomatis orang-orang yang punya akses terhadap bimbel, terhadap buku, terhadap bagaimana mereka pelajaran tambahan, akan kemungkinan nilainya akan lebih baik dari anak-anak yang nggak mampu. Ya. Itu kan tidak terjadi keadilan di sana. Gitu. Itu yang pertama. Jadi kita ingin membongkar supaya paling nggak dikocok ulang. Ya, bukan kita membuat diskriminasi lagi, tapi karena tadi kita sepakat pemerintah mau bangun sekolah, oke, kita kocok ulang dulu, dan memang aturan zonasi udah benar, memang harus berdasarkan zona, kan begitu. Kemudian juga temuan kita yang lain adalah kan muncul stigma sekolah favorit. Ya kan, sekolah favorit itu hasil kajian kami. Sekolah favorit itu yang di mata masyarakat, faktanya justru sekolah yang layanan pendidikannya paling buruk. Tapi selalu tertutupi dengan prestasi anak. Jadi kita sempat bahkan membuat, ayo kita coba bikin simulasi nih. Sekolah yang kita anggap sekolah favorit, yang di depan kelas kita ganti seekor kambing. Terus anaknya kita tes. Hasilnya tetap bagus. Berarti kan bukan proses di dalam sekolah itu, tapi memang anaknya sudah diseleksi, sudah pintar-pintar, belum lagi tadi ikut bimbel lah, ikut ini. Kan berarti itu pembohongan publik. Jadi rakyat itu malah dibodohi seolah-olah sekolah itu memang sekolah yang menghasilkan anak-anak yang terbaik dari proses. Padahal enggak. Sekolah itu justru sudah dimanja dengan isinya udah anak-anak pintar. Jadi malah prosesnya nggak bagus di situ. Nah, kita ingin kocok ulang bagaimana semua sekolah itu memang, dan harusnya yang namanya layanan publik. Tadi kan nggak ada kan kantor kelurahan favorit. Itu kan udah salah pikir. Semua itu yang layanan publik, kualitasnya harus sama. Standar layanan mutunya sama. Walaupun faktanya memang ada kantor kelurahan yang pakai karpet, ada yang pakai AC, ada yang enggak, pakai kipas angin. Tapi kan standar pelayanan mutunya harus sama, seluruh Indonesia. Nah, itu yang harusnya dilakukan juga dengan pendidikan. Karena itu adalah bagian dari layanan. Jadi, sejarahnya itu begitu. Nah, problemnya kan 8 tahun ini nggak ada perbaikan, ya menumpuk jadi problem terus. Sampai kapanpun, sampai 2045 Indonesia lemas, kan nggak jadi emas nih, kalau model ini jadi Indonesia lemas nih. Yang akan selesai PPDB zonasi ini. Dan kita jadi gemas ya. Gemas. Gitu, Mas. Pak Ade, itu ada sekian berapa tahun terakhir yang berapa tadi 16 kecamatan nggak punya sekolah itu. Udah sekian lama terjadinya? Ya, tentu dari 5 tahun ke belakang gitu ya. Itu yang tersisa. Artinya ada kendala di dalam membangun sekolah baru. Pertama kan usulan dari kabupaten kota. Yang kedua, usulan itu mayoritas juga SMA. Gitu. Contoh misalnya di daerah industri gitu. Usulan itu tetap SMA. Kenapa tidak kejuruan seperti itu? Yang ketiga, lahan. Lahan itu kan jadi kewajiban pemerintah daerah. Nah, jangankan untuk yang sekolah baru, kami sendiri sekarang masih ada SMA masih pinjam pakai lahan. Ke instansi vertikal, ke kantor desa, ke pemerintah desa, ada juga ke perusahaan. Nah, itu otomatis memiliki permasalahan juga kita untuk membangun. Itu. Kemudian penyelesaian tidak mudah juga, artinya kalau kita membebaskan lahan, pemerintah daerah juga harus ada biaya. Belum untuk membangun, belum nanti untuk guru, tenaga kependidikan, itu kan otomatis menjadi beban pemerintah daerah. Kalau SMA, SMK, SLB berarti kan pemerintah provinsi juga harus menyiapkan anggaran, bukan hanya soal terbangun atau tidaknya gitu. Tapi kalau berbicara 16, kalau misalkan satu SMA dibangun 3 miliar, memang hanya 50 miliar. Itu ya, artinya dalam 1 tahun bisa, tapi kendala yang lain. Lebih murah dari bangun patung ya? Ah, betul. Ya, sekitar 3 patung selesai lah. Waduh. Ya, intinya ini kan political will, Mas. Ya, betul. Bagaimana ini ada, jadi gini, mencerdaskan kehidupan bangsa itu harus kita sadari adalah tanggung jawab konstitusional siapapun yang kita tunjuk jadi pemerintah. Ya, siapapun orangnya. Gitu. Harus punya kewajiban konstitusional itu. Tapi juga problemnya rakyat ini nggak pernah menuntut untuk pemerintah melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Malah sibuk dengan
ya menganggap ini adalah hal yang biasa. Rebutan tiap tahun itu rebutan bangku, harus nyogok sana, harus mengganti kakak, harus nitip ini, harus itu menjadi hal yang biasa. Kan rusak. Padahal harusnya, ayo pemerintah, ingat lagu kebangsaan kita, kan? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bukan bangunlah ibu kotanya, bangunlah kereta cepatnya. Itu dulu dipenuhin lah, baru yang lain gitu loh. Bukan saya makan itu nggak penting ya kan gitu. Apa deh mau apa? Kan iya betul. Tapi biar nambah lagi nih. 16 kecamatan itu tidak ada SMA, SMK, termasuk SLB, negeri ataupun swasta. Ya. 128 kecamatan itu hanya punya swasta. Tuh, kan? Negerinya nggak ada. Nah, terus ini kan masih zonasi ya? Masih zonasi. Gimana nih soal zonasi? Nah, itu juga bukan soal ada tidak ada sekolah. Ada sekolah yang berada di perbatasan dengan daerah, provinsi lain. Antara pemerintah ini daerah. antar kabupaten kota dalam provinsi. Oh. Kan amanatnya suruh bekerja sama tuh, merembukan itu. Ya, tapi ini juga temuan kan. Kemarin saya ke Bogor, kemudian ke beberapa Indramayu misalkan, terus ke Pangandaran gitu. Sekolahnya itu berada di desa A, kecamatan A, kabupaten A. Tapi letaknya dekat ke desa B, kecamatan B, kabupaten B. Jadi begitu berbicara zonasi, ya. Anak kabupaten B itu yang banyak sekolah di situ. Iya, kenapa? Di sini belum ada sekolah. Jadi otomatis sekolah ini jadi penyangga. Begitu bicara penyangga dan zonasi, otomatis yang dekat yang masuk. Disandra lah kepala sekolah sama kepala desa. Ini warga saya kenapa nggak bisa masuk? Sekolahnya ada di wilayah kami, katanya seperti itu. Itu bicara soal ada sekolah, tapi swasta ingin negeri. Tidak ada sekolah, dua-duanya gitu. Ada penyangga, tapi letak sekolah, kalau ternyata penyangga ini lebih dekat ke desa A, desa B, kecamatan B, kabupaten B, padahal letak dia di desa A, kecamatan A, kabupaten A. Itu juga jadi problem sebetulnya. Jadi sudah dicari solusi, ada penyangga di 137 kecamatan, berarti ada 137 sekolah untuk penyangga. Cuman kembali lagi fasilitas di situ ya kendala bagi kami. Misalkan yang mendaftar itu melebihi lah 120% gitu. Tetap yang 20% ini misalkan disalurkan ke penyangga gitu ya, kalau tidak ada sekolahnya, belum tentu di penyangga itu bisa menampung yang 20% juga, paling 10%. Jadi otomatis kalau kami memang diamanatkan, tidak ada yang ditinggal, semua harus bersekolah. Nah, tentu kami juga memikirkan kalau mereka harus bersekolah kemana. Contoh yang keluar dari zonasi, masuk yang KTM, yang tidak mampu itu. Afirmasi. Ada dua nih. Ya, afirmasi itu tuh kan ada yang tidak mampu berdasarkan DTKS, ya. Ada yang berdasarkan miskin ekstrim, yang Kemenko PMK, yang P3KE lah gitu. Nah, berbicara yang DTKS ini kan sumber kan dari Kemensos. Sejak COVID aja kan selalu bermasalah gitu, yang DTKS. Kemudian yang P3KE kami dapat data melalui Bapeda sekitar 8 juta data. Disinkronkan dengan Dapodik, dikaitkan dengan kelulusan tahun ini, ada 12.308 anak atau CPD, calon peserta didik, yang tergolong orang tuanya miskin ekstrim. Begitu kami kirim ke kabupaten kota, mulai di kabupaten kota sampai ke kepala SMP atau madrasah, awal itu kekhawatiran merespon. Karena khawatir itu menjadi bagian memvalidasi miskin atau tidak. Oh, kita ada pengalaman yang tidak menyenangkan lah di saat COVID gitu. Menggunakan data DTKS, ternyata dia tidak miskin. Kita kena masalah. Akhirnya kita pertegas, bukan validasi miskinnya, tapi validasi benar nggak anak yang miskin ekstrim ini ada di SMP tersebut, ada di madrasah. Akhirnya terkonfirmasi kurang lebih 4.000-an. Dari 12.000 tadi ya? Iya, 4.000-an lebih lah. Berarti kan anggaplah ada 8.000 yang tidak terkonfirmasi. Apakah mereka itu masih ada di sekolah atau tidak sekolah atau kemana gitu. Ada 8.000. Sekarang begitu masuk PPDB, dari 4.000-an itu yang mau disalurkan ke sekolah, yang miskin ekstrim itu nggak daftar. Kenapa? Secara sistem nanti didekatkan dengan sekolah yang terdekat domisili.
disalurkan jadinya. Jadi kelebihan yang Zonasi mission juga ekstrim itu, jadinya. iya, salurkan ke sekolah yang terdekat. Responnya belum tentu dia mau ke sekolah terdekat. Ya. Sekolah terdekatnya SMK, maunya SMA. Satu itu. Kemudian pertanyaannya, kalau nanti kami sekolah, ongkos dari rumah ke sekolah terus pulangnya, itu juga jadi pertanyaan di PPDB sekarang. Sekarang kita coba loncat ke jalur prestasi. Iya. Tentang nilai juga kan akhirnya kan. Iya. Dengan 5 semester terakhir nilai rapor kan. Nah, itu saya baca di media sosial adalah orang tua yang juga gerah karena seperti dicurangi. Iya. Makanya dibikin tagar tuh cuci rapor. Artinya ada sekolah-sekolah yang dia pikir, dia nilai, dia sangka ugal-ugalan menaikkan standar anak-anaknya. Disebutlah di SMP Garut, di Garut SMPN adalah, saya nggak usah sebut SMP berapa, tapi itu 455, sekian. Dan itu kemudian berderet tuh teman-temannya dari sekolah yang sama, tuh kan, cuma kalah 0,0. Ini benar-benar pinter semua itu anak di SMP itu, atau tepu-tepu tentang nilai dari sekolah itu. Kalau tepu-tepu tentang nilai berarti kan pihak sekolah terlibat dong kalau begitu. Waktu itu gimana Pak? Temuannya di SMP Garut itu. Jadi kalau berbicara tahap kedua, catatannya yaitu kaitan dengan prestasi ya. Prestasi akademik, raport. Akademik ya. Memang ditemukan. Nilainya bagus lah, mendekati istimewa. Ya. Gitu ya. Kemudian kalau berbicara dokumen sah dikeluarkan sekolah. Tapi kan guru-guru di SMA juga paham kaitan dengan soal nilai. Sehingga kalau ada yang seperti itu, nah didatangi. Kemudian diminta nilai asli. 2 temuannya. Ternyata itu nilai asli gitu. Memang benar-benar pinter jadi anaknya. Tapi kan tidak mungkin hampir seluruh sekolah pinter. Iya. Ya. 1 itu. Yang kedua, begitu didapatkan memang betul. Betul apa? Harus dicuci gitu. Memang betul. Jadi begitu diminta yang sebenarnya asli, muncul bahwa sebetulnya dia nggak istimewa nilainya. Jadi kalau berbicara jalur rapot tuh kondisi yang kita hadapi. Tapi itu di mana? Di SMP. Ya. Di SMP. Nah, ada lagi temuan bersaing nih SMP. Ini SMA-nya gitu. Supaya lebih banyak dari sekolah ini, ya itulah naik nilainya. Jadi artinya yang jujur nih belum tentu yang banyak diterima. Nah, itu dan dia. Nilai. Itu balik lagi, jadi mau zonasi, mau afirmasi, prestasi, kembali lagi memang kita integritas ini krisis. Itu berarti pihak sekolah terlibat dong, Pak. Iya. Dan itu kemudian cuma sekedar didiskualifikasi si anak itu, atau kalau ada satgas kan akan ada unsur dari Kejaksaan Agung, dari kepolisian, ya kan, dari Kementerian Dalam Negeri. Itu kan pasti ada unsur akan ditarik ke ranah pidana jadi dengan ada kejaksaan, ada kepolisian gitu. Zonasi menggunakan keterangan tidak sebenarnya itu kan 6 tahun di KUHP. Di 391 kalau nggak salah. 6 tahun sama denda lah gitu. Nah, kemudian kalau berbicara di farmasi kan gitu. Itu juga tidak sebenarnya. Itu nilai itu tidak sebenarnya. Tapi memang kalau lihat lagi keseluruhan ya. Bapak pakai ketawa. Saya gemas. Ini pejabatnya loh. Pejabat aja gemes, gimana kita yang ngerakit nih kan. Saya kan ditugaskan 20 Mei. Terhitung 17 Mei gitu, mendekati PPDB. Nah, saya kan berpikir ini sudah siap. Walaupun sebagai orang tua murid saya pun merasakan gitu ya. Waktu itu ada hal-hal yang kayaknya nggak pas kan seperti itu. Tapi begitu saya ditugaskan, saya ada di dalamnya kan jadi terbuka semua gitu. Saya tidak mau berbicara, enggak ini benar, ini padahal enggak gitu. Betul gitu, kalau kita harus perbaiki, ayo kita perbaiki. Berbicara misalkan ini hak untuk semua, ya saya juga sama, kenapa nggak kita bangun dulu? Atau misalkan, kalau memang tidak harus negeri, kenapa nggak kita kuatkan swasta? Walaupun nanti ada, itu balik lagi loh ke Kadisdik, iya. Walaupun saya PLH gitu kan, hari ini saya masih bertanggung jawab untuk PPDB, tapi berpikirnya saya itu
kapan lagi kita mau perbaiki? Kapan lagi gitu. Bu Indra, nih soal prestasi tadi, jalur prestasi yang soal nilai-nilai itu, yang kalau tadi yang saya baca di medsos, pakai tagar tuh cuci rapor. Jadi tepu-tepu angka jadinya kan, dan sekolah terlibat jadi itu kan. Gimana Bu Indra? Pak Ade, minum dulu Pak. Ya. Kalau pandangan saya kembali itu jangan justru rakyat yang disalahkan. Ini kan dampak. Mereka melakukan kecurangan-kecurangan seperti ini karena pemerintahnya tidak melaksanakan kewajiban konstitusional. Jadi yang harus disalahkan adalah pemerintah. Jangan justru malah memenjarakan rakyat hanya karena justru problemnya diawali di hulu. Pemerintah ini nggak menyiapkan, kan tadi pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan ini adalah hak asasi. Dan kedua, ada di konstitusi. Ada di pasal 31 ayat 2 di sana. Bahkan pemerintah Indonesia sudah menandatangani deklarasi Incheon di Korea tahun 2015 yang menjanjikan tahun 2030 semua anak Indonesia itu akan bersekolah dari 1 tahun di PAUD sampai kelas 12. Jadi wajib belajar 13 tahun dan pemerintah akan membiayainya. Ini komitmen internasional. Tapi yang dilakukan justru sebaliknya. Ya kan? Ada langkah-langkah strategis kalau pemerintah mau betul-betul mau serius. Pertama, anggaran pendidikan kita sudah sangat besar sebetulnya. 665 triliun. Ini sekarang kemarin saya juga baru diundang di Komisi 10 untuk membuat menjadi bagian dari panja pembiayaan pendidikan. Jadi kita sepakat sebetulnya penggunaan anggarannya yang belum jelas karena juga tidak ada pengawasan. Ini sebetulnya dipakai buat kemana? Kayak tadi misalnya 4 triliun tiap tahun buat PUPR. Itu sudah berapa sekolah yang dibangun? Kalau nggak ada yang dibangun, terus uangnya kemana? Kan itu nggak ada yang ngawasin kan gitu. Tadi kalau Pak Ade mengatakan, iya ada problem nih kita, tanahnya itu belum tanah milik pemerintah. Sedangkan di PUPR baru bisa bangun kalau tanahnya milik pemerintah. Makanya di Kemenak pun kita kekurangan madrasah, karena itu tanah wakaf itu nggak bisa dibangun sekolah oleh pemerintah di PUPR. Jadi kan yang bikin aturan saling bertentangan pemerintah sendiri. Jadi saran saya, ayo kita bongkar lagi anggaran pendidikan yang sangat besar. Tahun depan itu bahkan katanya 749 triliun anggaran pendidikan. Itu baru APBN ya, belum APBD. APBD besar, 20% dari PAD itu besar. Saya nggak tahu Jawa Barat PAD-nya berapa Pak? PAD-nya ya. Total sekitar 19 triliun. Itu 19 triliun kan gitu. Berarti kan harusnya anggaran pendidikannya sendiri hampir 4 triliun. Ya kan? 20% dari PAD kan harusnya sekitar 3, sekian triliun kan gitu. Itu kan udah cukup bangun berapa sekolah tadi? Kalau dihitung satu sekolah 3M doang, itu kan lebih dari cukup anggaran dari PAD saja. Itu kalau kita mau bongkar beneran ya. Satu itu, fokus bikin sekolah-sekolah terutama di daerah yang belum ada sekolah. Yang kedua, manfaatkan sekolah swasta yang memang sudah dibangun bahkan sebelum Republik ini berdiri. Itu pemerintah cukup membiayai SPP-nya. Jadi biar yang mengelola adalah swasta, tapi pemerintah yang membiayai. Jadi nggak harus semuanya negeri. Karena pemerintah sendiri nggak mampu menyediakan guru yang cukup, menyediakan sarana prasarana. Udah mendingan sekolah swasta udah ada. Sekarang pemerintah tinggal membiayainya. Selesai itu masalah. APBN cukup ya buat itu ya? Buat yang sangat swasta cukup. Itu. Sangat APBN, cukup, ya? APBD cukup. Karena tadi, kalau kita mampu bikin IKN, kita mampu bikin kereta cepat yang tidak ada di konstitusi, harusnya kita mampu dong bikin yang ada di konstitusi. Berpikirnya kan simpel aja gitu. Nah ini tinggal kita sebagai masyarakat sipil mengawal itu, kita menuntut, ayo bangun dong sekolah yang secukupnya. Karena, ini menarik nih, tahun 2019 itu ada seorang peneliti dari Amerika Serikat namanya Esther Duflo menang hadiah Nobel Ekonomi. Risetnya tentang SD Impres. Di Indonesia berarti? Zaman Pak Harto. Jadi ternyata dia bisa membuktikan kebijakan SD Impres ini berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan yang sangat signifikan buat rakyat Indonesia. Itu yang saya katakan dampak. Ngomongin pendidikan itu nggak bisa cuma output, tapi juga outcome.
Nggak cuma hasil, tapi juga dampak. Jadi ternyata udah terbukti dengan dibangunnya SD Impres, ekonomi meningkat. Nah kita ini punya presiden yang janji ekonomi meningkat 7% selama 10 tahun nggak pernah tercapai. Tapi nggak pernah bangun sekolah. Ayo sekarang Pak Prabowo, kita sama-sama buktikan, ternyata dengan bangun SMP Impres, dengan bangun SMA Impres, SMK Impres, ternyata yang tadinya target 7% dinaik 8% misalnya. Emang kalau dengan jalan tol dan infrastruktur nggak akan outcome nggak akan seperti itu, Impres. Buktinya? Saya cuma nanya iseng Buktinya aja. tidak menang hadiah Nobel, kan gitu. Ini kan bukan riset abal-abal nih, menang Nobel nih kan begitu. Itu anggota Komisi 10 apa kurang berkelahi untuk supaya amanat konstitusi itu tunai? Gini. Membangun sekolah lah. Kalau misalnya lahannya harus punya pemerintah, kenapa juga aturannya yang nggak diakal-akalin? Orang di MK aja bisa, di MA aja bisa. Harus punya paman. Kalau nggak punya paman ya. Ini problemnya kembali Komisi 10 itu selama ini juga hanya fokus ke mitranya. Di Kemendikbud itu nggak ada anggaran bangun sekolah. Karena tadi kan, yang dulunya di Kemendikbud, sekarang bangun sekolah dipindah ke PUPR. PUPR itu mitranya Komisi 5. Jadi memang salah satu problem kita lagi, kita itu nggak taat konstitusi, kita tidak punya satu sistem pendidikan nasional. Kan tadi, PUPR-nya Komisi 5. Terus Pak Ade dan teman-teman di daerah itu di bawah Kemendagri yang mitranya Komisi 2. Tapi agak-agak susah, agak absurd ya kalau menurut saya ketika urusan kelembagaan bisa ruwet kayak gini di DPR loh, yang isinya orang-orang pinter gitu loh. Ya, gitu. Faktanya begitu. Makanya kita yang harus terus dorong terus supaya ada perbaikan, supaya yang penting anggaran pendidikan kita yang besar ini nggak nguap, gitu. Menteri Keuangan aja bingung, anggaran pendidikan nguap terus, gede tapi hasilnya ini kan berarti dia sendiri yang nggak paham bagaimana ngelola anggaran pendidikan ini. Nah itu yang tugas kita bersama lah. Kenapa ada podcast ini kan dalam upaya membenahi itu. Kita bukan mencari siapa yang salah, kita bukan nyinyir, tapi ini ada sebuah problem. Solusinya simple, bangun banyak sekolah, anggarannya ada, ya kan? Kerjasama dengan swasta, bayar SPP-nya, masalah rebutan ini akan hilang. Terus habis itu kita mulai bicara tentang bagaimana meningkatkan mutu. Ini kan sekarang mutunya jelek, aksesnya ruwet, tapi anggarannya menguap terus. 665 triliun. Baru dari APBN, belum APBD. Kalau APBD-nya sendiri 3, sekian triliun, kan luar biasa. Kali berapa tahun sudah. Kemana itu larinya? Gitu. Jalur zonasi udah kita bedah tadi tuh. Kelihatan lah ya. Ya. Kelemahan-kelemahannya dan mungkin juga solusinya, tapi masih solusi di kepala nih, karena itu kan butuh diaplikasikan, masih ruwet juga. Dari jalur prestasi udah tadi ya. Apa masih ada tambahan dari jalur prestasi? Jual beli kursi? Ya justru itu. Solusinya, kalau orang di Indonesia udah seperti di luar negeri, sekolah itu tinggal datang ke sekolah dan harus diterima. Nggak akan lagi ngomongin zonasi lah, prestasi lah. Karena itu semua hilang. Sama tadi saya katakan, ke masjid itu kan nggak dinilai. Kamu itu tinggalnya di mana? Kamu itu prestasinya seperti apa? Gajimu seberapa? Kan nggak. Orang masuk ke masjid itu nggak melihat, nggak ada diskriminatif seperti itu. Sama harusnya orang sekolah. Ini analog ya, soal pendidikan sama soal transendental ke masjid itu analog. Karena itu adalah hak asasi, sama-sama hak asasi kan gitu. Ya makanya kan kenapa dia Barat ini tahun ini muncul dianulir, dibatalkan. Yang pertama disikapi oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, diinisiasi oleh pejabat Gubernur Jawa Barat bahwa sesuai aturan kan PPDB itu kan transparan, akuntabel, intinya harus jujur kan gitu. Nah kemudian ditindaklanjuti, jadi pada saat saya ditunjuk sebagai PLH Kadisdik itu diserentakkan semua membaca, memahami, bersedia atau tidak menandatangani fakta integritas. Jadi 858 sekolah. Nah di situ tuh kan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, operator sistem, termasuk komite.
Komite sekolah. Ya, jadi serentak di Jawa Barat kami sampaikan, dibaca, dipahami, kalau bersedia tanda tangan, kalau tidak bersedia mundur. Ada yang tidak bersedia nggak, Pak? Tidak ada. Semua bersedia. Sehingga begitu tanda tangan itu sudah komitmen melaksanakan PPDB secara jujur. Nah, tantangannya PPDB itu mau jalur afirmasi, jalur zonasi gitu. Semua yang masuk itu tetap diwarnai oleh jalur titipan atau rekomendasi. Artinya itu saya sampaikan ini gambaran nyata loh. Gambaran nyata. Kalau misalkan ya saya tidak mungkin buka di sini ya. Tapi yang boleh dikata kalaupun di level saya gitu kan, pasti publik menganggap ini level mampu kan gitu. Tergantung seberapa hutang pribadi saja kan gitu. Tapi prinsip mampu. Ini kan sampai ke level atas. Ya. Gitu. Tapi kalau tadi bangkunya cukup, kan nggak perlu nitip, Pak. Iya. Itu. Nah, ini Kuncinya kan kenapa mana? seperti itu? Karena semua yang nitip tuh nggak ada yang ke swasta. Semua ke negeri. Kenapa juga ramai? Negerinya dianggap favorit. Walaupun kemarin juga ada gitu, sudah menjadari nilainya itu kecil, tapi gimana caranya bisa masuk ke sekolah favorit itu? Itu terjadi. Ya. Yang menjadi pegangan kami, walaupun saya katakan tidak mudah, kami pegang komitmen, fakta integritas, bukan soal nanti dicopot jabatan, tapi kan kami ingin mewariskan ke anak-anak kami, bapak kamu dulu tuh punya integritas, kamu harus punya integritas. Nah, yang menyedihkan itu kan ini ke sekolah favorit gitu. Ternyata yang lebih banyak dianulir, dibatalkan daripada yang sekolah pinggiran seperti itu. Artinya berarti kan tidak memikirkan lagi kejujuran, yang penting masuk. Gitu. Sekarang kita tidak fasilitasi jalur-jalur titipan atau rekomendasi. Itu intimidasi yang muncul. Kalau dikatakan, kata Pak Menteri, ini harus bikin satgas. Kami Jawa Barat itu sebetulnya sekarang satgas. Jadi panitia PPDB itu tidak disdik semua. Tahun lalu disdik. Paling pemerhati atau dari Dewan Pendidikan. Kami tahun ini di panitia PPDB ada namanya bidang pengawasan. Dan isinya bukan hanya disdik, tetapi ada. Contoh, karena saya juga Kasatpol PP, kami libatkan Satpol PP Provinsi, Kabupaten, Kota. Karena di kami juga kan ada bidang yang berkaitan operasi, berkaitan dengan deteksi dini atau intelijen. Ya. Kemudian kami libatkan juga dari TNI dan Polri, terutama yang sebagai penegak hukumnya, misalkan polisi militer. Itulah makanya kenapa di Jawa Barat tahun ini, walaupun sebetulnya menyedihkan, bukan menjadi kebanggaan, bukan gitu. Begitu ada yang dianulir itu yang menyedihkan sebetulnya. Bahkan Satgasnya belum terbentuk nih Pak ya, baru diwacana dari Pak Menko Muhadjir kan, tapi Bapak di Jawa Barat udah ada semacam Satgas serupa itu jadinya ya? Iya. Kalau hanya dikelola oleh Disdik sendiri, dari Disdik Provinsi, kemudian kantor cabang dinas, ke sekolah, nggak mungkin kemarin itu ketemu yang di sekolah favorit itu. Nah, kenapa bisa ketemu gitu? Masa kantor gitu bisa ada kartu keluarga? Nah, di bayangan saya ketika Satgas itu bekerja, katakanlah Presiden approve dari Presiden. Kan di sini saya bilang tadi ada Kejaksaan Agung, ada kepolisian. Nah, dua institusi ini kan pasti ranahnya ranah hukum kan. Artinya setiap kali ada pelanggaran apapun bentuknya itu, kalau memang bisa ditarik ke pidana, ya akan dipidanakan. Nah, ini apakah kepolisian, TNI yang Bapak libatkan di ala-ala Satgas di Jawa Barat punya kewenangan itu juga? Sebetulnya kalau berbicara di PPDB itu kan yang diangkat itu kan pungli, ya pungutan. Sudah ada tim saber pungli. Artinya sesuai kewenangan di tim saber pungli juga ada kejaksaan, kepolisian, ya, kemudian dari TNI. Artinya itu bisa langsung dibawa ke arah ranah hukum. Nah, kaitan di kami di PPDB, tapi udah pernah ada itu, Pak? Sepertinya Tim saber pungli itu udah pernah katakanlah menyeret yang terlibat pelanggaran di PPDB 2023 itu ke ranah hukum. Sampai sekarang malah apa? Tahun lalu dibatalkan itu kan sekian. Enggak, hanya 69. Tapi itu setelah proses pembelajaran. Iya. Batalkan tahun lalu itu diskualifikasi anaknya maksudnya. Iya, jadi setelah masuk pembelajaran, anak itu sudah sekolah, baru ketahuan.
Terus Jadi didiskualifikasi. enggak, tetap Oh, aja tetap. anak itu sekolah. Tahun ini makanya Tapi agak yang sedikit- terlibat di Iya. proses anak itu bisa masuk sekolah itu nggak kenapa-kenapa, nggak diapa-apain. enggak. Kan ada tadi, ada saber pungli, ada Nah, apa, yang ada kena itu polisinya, ada kepala tentaranya. sekolah. Nah, Nah, justru di sini saya juga melihat bahwa oke lah kepala sekolah ada salah. Tapi ada pihak lainnya. Contoh, kalau kartu keluarga itu valid, tapi alamat tidak ada, berarti kan Dukcapil. Dukcapil bisa nyetak dari mana keterangan? Pasti ada oknum kan. Nah, cuman masalahnya, ini orang tuanya mau ngadu nggak? Kalau dia ngadu, berarti kan ketahuan. Siapa ini? Ayo, gitu. Dan mohon maaf ya, itu bukan masyarakat biasa. Masyarakat yang Punya pengaruh ya. punya pengaruh. Itu Ya, logikanya soal- kalau nggak punya duit nggak mungkin bisa nggak ganti itu. mungkin. Nggak mungkin. Tapi Makanya- itulah kita justru harus menghapuskan stigma urusan sekolah ini, justru bagaimana menghukum rakyat. Kita harus justru kita ubah fokusnya bagaimana kita mencerdaskan bangsa. Jadi satgas-satgas ini apalagi mindsetnya untuk menghukum nggak ada manfaatnya. Daripada bikin satgas, bikin sekolah. Gitu. Iyalah, bikin satgas nggak ada biayanya, Anggarannya. nggak ada anggarannya kan. Ya gitu. kita aja PPDB bukan satgas gitu, tapi fungsi mirip lah karena gabungan. Itu bisa. Tergantung yakin nggak dengan integritas kita gitu. Bukan karena saya tanda tangan terus saya takut dicopot. Enggak. Yang kami pikirkan ini kan warisan. Mereka sekarang sekolah. Kalau masuknya tidak jujur, terus nanti masa depan pemimpin tidak jujur dia. Iya. Itu yang menjadi pegangan kami gitu. Makanya di Jawa Barat ya walaupun diumumkan 223 gitu ya calon peserta didik, mungkin hari ini bertambah. Mungkin karena bidang pengawasan sedang pendalaman di beberapa sekolah daerah ya gitu. Bukan itu menjadi bangga kami itu. Betulnya malu. Malu ya. Malu gitu. Tapi kalau itu nggak kita lakukan, terus mau sampai kapan? Orang tua yang berpengaruh, punya jabatan, punya kekuasaan, punya uang gitu, sadar gitu bahwa nggak perlu begini. Bagaimana nih nasib yang tidak punya akses? Saya terus terang gitu. Memang intimidasi ada segala macam lah. Ya ke saya juga. Tadi sedikit lah untuk Walaupun titip-titip saya PLH tadi. gitu. Ada gitu. Dan kalau dikatakan kenapa kata Bentuknya Pak apa, Menteri Pak? harus Diancam ya, apa, Pak? Bapak diancam apa, Pak Ade? sederhana. Kita carilah kesalahannya kan gitu. Nanti kita panggil gitu. Nah, siapa sih yang nggak punya salah kan gitu. Tapi kalau dibuat-buat gitu, itu yang ditakutkan oleh para kepala sekolah. Sehingga kalau berbicara ini mau kita perbaiki, kata Pak Menteri misalkan bikin satgas gitu ya, bikin satgas, jangan sampai yang di satgas juga bagian dari titipan dan rekomendasi, nanti nggak selesai. Ya, kan Menyelesaikan bebas nih. masalah dengan membuat masalah baru. Itu Konoha tuh. Ini saya baca barusan nih, ada berita yang saya baca rada nyeleneh nih. Di Bogor dan Banten. Saya tapi tidak dijelaskan secara spesifik di mana Bogornya, di mana Bantennya. Ada juga yang modusnya titipan, tapi lewat ancaman, pakai orang berseragam ormas. Nemu di lapangan apa itu, Pak? bukan ketemu lagi, bukan di Bogor saja. Yang tidak diberitakan malah lebih hebat. Apa tuh misalnya? Yang Ya saya nggak seperti tahu. itu. Ya mohon maaf nih, misalkan kita menghargai ada demo atau unjuk rasa gitu. Tapi kenapa mereka demo? Kenapa yang baju itu bisa? Kenapa yang baju ini bisa? Kenapa kami enggak? Yang kami dapatkan di satu wilayah semua kompak loh. Baju itu kompak. Jadi yang salah saya. Itu kenyataan di lapangan gitu. Artinya saya sampaikan bukan mau mengolok-olok, bukan. Terus mau terus Indonesia Emas itu katanya akan melalui jalur PPDB seperti ini. Lemas semuanya kalau terus-terusan. Indonesia lemas kan. Itu. Walaupun ya misalkan ya betul saya di pemerintah daerah, saya ditugaskan di Disdik itu. Nah, karena tahun ini saya diamanatkan oleh aturan, komitmen bersama, ya tentulah di dalam PPDB saya jadi penanggung jawab.
setidak-tidaknya sebelum saya purna bakti, saya bisa memberi manfaat gitu. Jadi jabatan Kadisdik ini anugerah apa musibah, Pak? Bagi saya anugerah. Bagi saya anugerah dikarenakan walaupun kemampuan saya hanya sampai seperti ini, saya bisa sedikit berbuat untuk memperbaiki yang tadi. Tidak ada titipan zonasi. Kalau boleh dibuka nih. Macam-macam. Kalau di print segini kali. Iya. Kalau itu satu nama gitu. Kalau di print. Karena yang nitip itu bukan satu nama satu lembar. Ada satu lembar. Mungkin di situ 20 nama. Macam-macam. Mau ormas, mau tokoh masyarakat, tokoh agama, mau pejabat, semua nitip. Kalau misalkan ke saya nggak tembus, naik. Nah, itu dia tuh. Naik ke atasan saya. Apa kan birokrasi pasti harus Naik taat lagi. ke atas Iya. lagi dong, Pak. Iya. Betul. Jabatan taruhannya jabatan Bapak dong ya. Iya. Ya, saya ke keluarga saja. Pahami kalau besok saya dicopot. Pahami kalau besok banyak yang nggak suka ke saya. Pahami saja gitu. Saya berbuat baik. Tidak harus masyarakat suka ke saya. Gitu. Tapi minimal saya berbuat baik. Saya tidak jadi bagian dari yang selama ini tujuan PPDB itu baik gitu, tapi dibuat jadi tidak baik. Begitu. Ini kan praktik-praktik lancung semacam itu kan masih begitu marak nih ya, Bung Indra ya. Pertanyaan saya sebenarnya sederhana. Masihkah kita punya harapan bahwa pendidikan kita itu pada track yang benar? Kalau pejabat-pejabat pendidikannya macam Pak Ade sih saya banyak menaruh harapan nih. Kan? Tapi dari terawangan sekarang, Bung Indra ngeliatnya gimana? Masih optimistiskah Bung Indra terhadap jagat pendidikan kita akan right on track? Memang yang kita miliki tinggal harapan. Tapi lebih punya harapan daripada tidak. Makanya itulah kita ini diskusi kita kan bagian dari upaya memperbaiki itu. Jadi segala macam problema yang kita bahas, solusinya kan simpel. Bangun aja sekolah. Kalau bangun sekolah cukup, jumlah bangku cukup, nggak ada titipan-titipan, nggak ada pemalsuan, nggak ada pungli. Selesaikan semua permasalahan itu. Dan yang tadi hasil dari hadiah Nobel bidang ekonomi tadi membuktikan, jangan-jangan dampaknya dengan semua anak Indonesia bersekolah, pertumbuhan ekonomi kita meningkat pesat karena udah ada risetnya. Kemudian kita perbaiki mutunya. Jadi ada masalah itu diselesaikan gitu loh. Bukan diutak-atik, diomongin tiap tahun, tapi nggak ada penyelesaiannya. Buat apa? Ya baiklah, Pak Ade. Jangan tahun depan kita ngobrol hal yang sama lagi nih kan gitu. Makanya saya pengen tutup nih dengan harapan itu tetap ada terjaga. Apalagi ya kan akan agak segera datang pemerintahan baru nih. Ya. Berharap political will-nya lebih kuat ya untuk menata ulang lagi kalau boleh bilang begitu. Ya. Yang udah terlalu katakanlah morat-marit, sengkarut itu jadi lebih benar. Dan Pak Prabowo itu punya target 0% kemiskinan ekstrim. Itu nggak mungkin dilakukan tanpa mereka diedukasi. Itu aja. Menarik itu jadinya. Ya udah, sementara kita tunggu aja deh perkembangannya. Mudah-mudahan optimisme kita itu tetap ada, tetap terjaga, tetap menyala. Ya nggak Pak Ade? Iya. Amin. Ya udah, terima kasih Pak Ade udah datang. Bung Indra udah datang kesekian kalinya. Jadi Sobat TN, itu tadi menarik banget betapa kita coba bedah sistem pendidikan kita dalam konteks PPDB 2024. Semoga ada manfaatnya, didengar juga oleh para decision maker di atas sana yang punya pengaruh dan politik. Jadi itu semua akan jalan jadinya. Gitu kan. Terakhir saya tetap titip pesan kepada para Sobat TN untuk tetap pantengin kita, tonton kita, simak kita, karena Diskursus.net adalah media terverifikasi Dewan Pers. Jadi sampai sini dulu aja. Saya pamit. Tabik.